Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Amalinda Gustrilia dengan ujung NIM 03, Chalvina Cynthia Izumi dengan ujung NIM 08, Ramdan Reza Saifullah dengan ujung NIM 19, Lydia Nurmadila dengan ujung NIM 34, Saujia Ratu Baina dengan ujung NIM 39, Adelia Novembelina dengan ujung NIM 41, dan yang terakhir ada Aditya Wiksana dengan ujung NIM 48. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian PPT. Apa sih PPT itu? PPT itu singkatan dari PowerPoint. PowerPoint ini merupakan salah satu aplikasi dari Microsoft yang diperlukan sebagai presentasi. Nah, di sini ada fungsi PPT. Fungsi PPT itu adalah sebagai sarana untuk mempermudah melakukan sebuah presentasi. Nah, yang kedua adalah untuk membuat materi presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses sebagai perangkat gawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami perwakilan dari kelompok 3 dengan saya, Adelia Novembelina, dengan NIM 2114301-041, bersama dengan saya, Amalinda Gustrilia, dengan NIM 201430101003. Di sini kami akan menjelaskan dasar-dasar menggunakan aplikasi PowerPoint yang sangat cocok untuk pemula. Kami berharap setelah tutorial ini selesai, kalian yang menonton bisa memahaminya. Nah, jadi untuk membuat suatu presentasi itu, yang pertama itu menambahkan slide, kemudian yang kedua itu menambahkan konten ke dalam slide, dan yang ketiga itu mengubah tema dan tampilan supaya tampilan presentasi kalian terlihat profesional. Baik, langkah selanjutnya kami akan membuka aplikasi PowerPoint-nya. Silakan kepada Kak Amalinda untuk men-share screen. Baik, di sini tampilan awal dari saat kita buka PowerPoint-nya. Di sini ada blank presentation, ada banyak juga template yang bisa kita pakai sesuai kebutuhan dan sesuai minat kita. Kita coba dari yang awal. Jadi tampilan awalnya itu kayak gini ya teman-teman. Kemudian di sini ada menu bar, mulai dari file. Di sini kita bisa menyimpan hasil kita tadi, hasil PowerPoint kita tadi di sini bisa kita save. Kita pilih di mana kita mau save filenya tersebut. Kemudian ada home. Jadi pada bagian tab home ini isinya itu tool yang nanti paling sering kita gunakan. Jadi seperti misalnya kita akan menambahkan slide di bagian new slide ini. Kemudian nanti kita bisa menambahkan layout, reset, ataupun section. Nah, jadi di sini juga nanti kita bisa mengubah jenis tulisan dan ukurannya, serta mengubah warna dari tulisan. Selanjutnya, kita akan beralih ke tab insert. Baik, teman-teman, untuk di insert ini ada beberapa tabnya, di antaranya itu ada new slide tadi, sama seperti home, ada table. Kemudian di sini ada gambar, kalau kita mau masukin gambar ke dalam sini. Kemudian ada album-album yang lain, kalau kita mau bisa masukin gambarnya itu. Ada shape. Di sini kita bisa lihat ada banyak banget. Nah, di sini kalau kita mau buat contohnya ini, buat ini, bisa kita klik, taruh di sini. Kemudian di sini ada Smart Art. Di sini banyak format grafik yang bisa kita gunain. Kemudian ada chart. Setelah itu ada text box, header and footer, ada word art. Kalau kita mau mengubah tulisan kita, jadi seperti ini, kita contohin. Misal kita mau tulis, nah jadi nanti dia bisa ngikutin sesuai yang kita pengen dari bentuk-bentuk ini, dari format-formatnya. Jadi pada bagian insert ini nanti kita bisa menyisipkan waktu dan tanggal, terus slide number, object, equation, simbol, video, dan juga audio. Nah, selanjutnya ada pada tab designs. Jadi pada tab design ini isinya itu ada banyak template bawaan atau template default dari aplikasi PowerPoint-nya. Nah, kita bisa memilih nih mau template yang mana. Nah, kita contohin untuk template yang warna hijau ini. Nah, terus di bagian paling kanan, ini kita nanti bisa mengatur ukuran dari slide-nya. Bisa standar atau widescreen. Kita juga bisa mengcustom ukuran slide-nya. Kemudian sampingnya itu juga ada format background. Nah, kita bisa mengatur formatnya, misal kita solid fill. Nah, ini ada color.
Nah, jadi ini ada banyak nih pilihan warnanya. Terserah kita mau milih yang warna yang mana sesuai dengan keinginan kita. Terus ada transparansi. Jadi nanti itu warnanya bisa transparan sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya itu ada gradient fill. Nah, ini kita bisa mengatur gradasi dari warnanya. Kemudian yang bawahnya ada picture or texture fill. Nah, ini kita bisa mengatur latar dari slide-nya. Kemudian ada pattern fill. Nah, ini sama seperti sebelumnya, cuma di sini tuh kita bisa mengatur pola dari background-nya, seperti itu. Atau kita juga bisa menyembunyikan background-nya. Coba kita klik, nah seperti ini. Oke, teman-teman, di sini kita contohin buat PowerPoint sederhana yang pastinya mudah untuk dipahami. Di sini ada slide-nya. Kalau kita mau nambah, bisa kita klik ini, new slide. Atau bisa juga kita klik enter. Nah, kalau kita mau hapus juga, bisa klik delete. Di sini juga kita bisa tukar slide-nya. Misal slide 1 pengen jadi slide 2, tinggal kita tekan, terus kita pindahin. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini bisa kita klik teks, judul, terserah, tergantung judul dari teman-teman apa. Kalau ukurannya mau kita kecilin, klik aja ini, kita seret ke atas. Atau kalau misalkan mau kita pendekin, bisa juga. Tuh, gitu. Terus di sini ada textbook yang di bawahnya judul, bisa kita tulis juga. Contohnya 1, 2, dan seterusnya. Kita juga bisa mengubah jenis hurufnya. Pertama-tama kita blok dulu tulisannya. Ya, kemudian kita pilih di bagian atas ini, di tab home, kita klik. Kemudian kita pilih nih, mau jenis huruf yang seperti apa. Misal, contohnya Arial Black. Kita klik, nah jadi dia berubah nih, mengikuti dengan jenis huruf yang kita pilih tadi. Kita juga di sini bisa mengatur ukuran dari hurufnya. Jadi pertama-tama kita blok dulu, kemudian kita pilih ukurannya. Kita mau ukuran berapa, misal 20 deh. Nah, jadi ntar ukurannya berubah menjadi ukuran 20. Di sini kita juga bisa merubah warna dari tulisan. Misal kita mau warna merah. Warna merah. Nah, terus ini kita juga bisa mengatur tata letak posisi dari tulisannya. Ini kan di bagian atas kita masih rata kiri. Jadi kita bisa mengaturnya ke bagian tengah atau rata kanan. Atau kalau misal nanti kita ada paragraf, kita bisa mengatur yang rata kanan kiri gitu. Oke, jadi pada bagian tab home ini kita juga bisa mengatur tulisan kita ini bisa ditebelin. Nah, langkah pertamanya kita blok dulu tulisannya. Kita bisa klik bold, tulisan bold ini. Terus kalau misal kita mau dimiringin tulisannya, kita bisa klik italic. Atau kalau kita mau nambahin di garis bawah, bisa kita klik underline. Nah, terus sampingnya ini kita bisa menambahkan text shadow atau bayangan dari teks. Nah, seperti ini nih contohnya. Terus untuk di bagian atas ini kita juga bisa menambahkan bullets dan juga numbering. Nah, biasanya ini tuh kita pakai buat penomoran seperti contoh yang di bawah ini nih 1, 2. Nah, kita bisa merubahnya dengan cara yang pertama kita blok dulu tulisannya. Terus kita pilih mau numbering atau bullets. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Di sini kita juga bisa menambahkan shapes atau bentuk. Nah, di sini ada banyak pilihannya, kita pencet more di tanda panah bawah ini. Ya, ini ada banyak nih pilihannya. Kita bisa menggunakan bentuk-bentuk yang kita inginkan. Jadi, kita contohkan ya, misal kita mau bentuk yang segitiga. Nah, kita buat di bagian bawah. Nah, kemudian kita bisa merubah nih warnanya dengan klik shape fill. Nanti akan muncul warnanya. Nah, seperti ini. Oke. Pada tab home ini ada juga menu shape outline. Nah, ini fungsinya untuk membuat warna pada garis dari bentuk yang kita buat tadi. Nah, kita contohkan warna merah ya. Nah, jadi pinggiran dari bentuk tadi itu berubah menjadi warna merah seperti itu. Oke, kita mungkin bisa lanjut ke tab insert. Nah, pada bagian tab insert ini sama seperti tab home, ada bagian new slide untuk menambahkan slide. Kemudian ada menu table di sini. Nah, jadi
kita bisa membuat table seperti ini, sesuai dengan yang kita inginkan. Misal mau ukurannya 5x4 table atau 5x5, itu terserah. Kita bisa mengaturnya sendiri gitu. Di bagian tab insert ini juga nanti kita bisa menyisipkan foto, kita juga bisa mengambilnya dari internet. Jadi kita klik pada bagian online picture ini, kita juga bisa menyisipkan foto dari hasil screenshot, kita juga bisa menyisipkan foto album. Kemudian sama seperti tab home tadi, ada menu shapes di sini, kemudian ada menu smart art, ada chart. Selanjutnya kita beralih ke tab designs ya teman-teman. Jadi di tab design ini kita bisa ubah slide-nya sesuai yang kita mau. Contohnya ini, kita klik terus dia berubah jadi kayak gini. Bisa kita sesuaiin ukurannya juga, atau background-nya kalau kita pingin warna yang lain di dalam background-nya ini, sesuai sama yang kita jelasin di awal tadi. Selanjutnya kita ke transisi. Nah, di sini kita bisa kasih transisi sama slide-nya, misalkan dia dari kiri. Nah, kayak gitu contohnya. Atau mau pilih yang lain, lebih banyak lagi, di more, option. Terus di sini sound-nya kita bisa pilih sound. Bisa durasinya ditetapin, misalkan 1 detik, 2 detik. Atau bisa di semua slide ini kita tampilin sound tadi. Kemudian ada animation. Di sini kita bisa ubah teksnya. Kalau teksnya bisa muncul dari atas, dari bawah, kita contohin fly in. Nah, dia dari bawah ke atas kayak gitu. Atau mau option yang lain juga, masih banyak di sini. Bisa teman-teman pilih. Di sini juga bisa kita tetapin durasinya, delaynya mau berapa. Teman-teman sesuaiin aja. Jadi teman-teman, kalau misal kita udah selesai nih buat slide-nya, kita bisa nyimpan slide ini dengan klik file, pada tab file, kemudian kita klik save di sini. Kita bisa mengarahkan ke folder mana kita akan menyimpan slide tadi. Misal kita contohkan, kita simpan ke dalam folder download. Nah, di sini bisa kita ubah namanya, contohnya file 1, terus kita save. Jadi karena udah kita save tadi, nanti dia otomatis ada di folder download yang kita simpan tadi. Bisa diklik di sana, nanti tampilannya sama kayak gini, sesuai sama yang kita kerjain di sini. Jadi kita bisa menyimpan file ini dengan cara lain, yaitu dengan cara kita pencet di keyboard kita itu Ctrl+S. Jadi kita otomatis bisa menyimpan file ini, kemudian nanti bisa langsung memberikan nama file seperti contoh yang tadi. Nah, selanjutnya kita juga bisa menampilkan hasil slide ini dengan klik icon slide di bawah ini. Jadi kita akan menampilkan presentasi dari slide yang sudah kita buat. Kita contohin kita slideshow. Jadi tampilannya seperti ini. Bisa kita scroll ke bawah di keyboard kalian, panah ke bawah. Seperti ini. Judulnya tadi sesuai sama animasi yang kita kasih. Jadi selain cara tadi, kita juga bisa langsung klik F5 pada keyboard. Nah, terus kalau kita mau keluar dari slideshow ini, kita bisa pencet atau klik tombol yang ada di keyboard, tombol Escape. Jadi kalau teman-teman udah selesai buat PowerPoint-nya, bisa langsung close dengan klik tanda silang di sini. Jadi teman-teman, itu tadi tutorial pembuatan PowerPoint dari kita berdua. Sangat mudah kan? Iya, sangat mudah. Jadi sekian dari kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.